Baik, selanjutnya kita akan melihat sistem database rekam medis di rumah sakit. Di sini examnya sudah tersambung, sudah dinyalakan web servernya. Selanjutnya kita buka Chrome. Kita buka Chrome dan kita buka di localhost php-admin atau di database-nya. Nah, di sini sudah muncul. Selanjutnya kita klik di sistem rekam medis atau database yang kita buat. Namanya sistem rekam medis. Lalu kita lihat satu-satu. Di sini yang paling pertama atau yang paling bawah ada tabel ruang. Kita akan melihat semua strukturnya. Di tabel ruang ini ada primary key-nya, ID ruang, dan nama ruang. Di tabel resep ada ID resep, ID rekam medis. Nah, ID resep ini primary key, ID rekam medis ini foreign key atau kunci tamu. ID obat juga sama, foreign key. Jadi dia akan merelasikan pada tabel rekam medis dengan tabel resep ini. ID obat juga seperti itu, dia akan berelasi pada tabel resep dan tabel obat. Di sini ada dosis, harga satuan untuk menghitung harganya, jumlah, berapa jumlah obatnya, dan ID karyawan. Nah, ID karyawan ini di sini adalah apoteker. Ini ID karyawan adalah apoteker. Di sini diubah dulu. Jika kita ingin menambahkan apoteker, kita bisa tambahkan di komentarnya. Apoteker. Jadi kita tidak perlu tambahkan pada namanya sini. Simpan. Oke, di sini sudah ID karyawan dan komentarnya adalah apoteker. ID karyawan yang dimaksud adalah apoteker. Selanjutnya rekam medis. Di struktur rekam medis ini ada 22 atribut, yaitu ada ID rekam medis, ID pasien, tanggal pelayanan, jadwal karyawan, ID poli, keluhan awal, ID karyawan yaitu perawat pemeriksa, lalu tanggal check-in, jam check-in, tinggi badan, berat badan, suhu, tensi. Nah, di sini ada tinggi badan sampai di tensi. Nah, jika nanti ada satu fitur yaitu check-in dan batal pada websitenya, interface-nya. Nah, trigger dari check-in dan batal itu nanti dilihat dari sini triggernya. Jika keempat atribut ini terisi, otomatis dia sudah check-in. Kalau dia belum terisi, berarti dia belum check-in. Seperti itu. Lalu di sini ada catatan hasil lab, alergi obat, makanan, jenis perawatan, lama sakit, status perawatan, tanggal kontrol, ID karyawan kasir. Karena di sini ID karyawan ada 2, jadi saya tidak bisa taruh ID karyawan, nanti duplikat. Dia tidak bisa menerima dari database ini. Jadi ini juga ada keterangannya, itu kasir. Lalu di sini ada metode pembayaran. Tipe datanya sesuai. Kalau tanggal date, kalau waktu itu time, kalau ID itu integer, kalau seperti nama, tensi, catatan itu teks. Seperti itu. Kalau jenis perawatan char 1.
Jika 0 itu rawat jalan, 1 itu rawat inap. Metode pembayaran tuh 0 itu menunggu, 1 itu ini tunai, 2 itu transfer. Itu metode pembayarannya. Lalu kita ke tabel rawat inap. Tabel rawat inap ini strukturnya ada ID rawat inap, ID rekam medis. Nah, semua ID yang di bawah sini nih, jika dia berisi integer, sudah pasti dia adalah foreign key atau kunci tamu. Nah, yang paling pertama ini yang auto increment ini yang adalah primary key atau kunci utama. Lalu ada tanggal mulai, tanggal selesai, tipenya ini date, lalu ada ID karyawan dan ID kamar. Nah, itu struktur dari tabel rawat inap. Lalu kita ke tabel poli. Nah, di tabel poli ini hanya satu, yaitu ID poli dan nama poli. Lalu tabel penyakit, ada ID penyakit dan nama penyakitnya. Lalu pasien, ada ID pasien, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, email, dan password. Untuk obat, kita ada ID obat, barcode, nama obat, harga satuan, terus satuannya apa, misalnya satuannya PCS, terus wujudnya apa, apakah itu sirup, bubuk, atau tablet, terus ketersediaannya pakai cat, 0 itu tersedia, 1 itu tidak tersedia, seperti itu. Lalu kita lanjut ke tabel keahlian dokter. Sini strukturnya ada ID keahlian, nama dan biaya. Nama keahliannya. Jadi spesialis. Seperti itu. Misalnya spesialis kandungan, spesialis kulit dan kelamin, spesialis dan lain sebagainya. Karyawan sini memiliki struktur yaitu ID karyawan, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jadi tidak jauh berbeda dengan pasien. Jenis kelamin, alamat, telepon, email, pekerjaan, dan password. Di sini bedanya ada pekerjaan karena sebelumnya kita rancangkan itu ada tabel dokter itu beda, cleaning service beda, dapur beda. Jadi itu tidak efektif atau tidak efisien. Jadi kita gabung lalu kita tinggal tambahkan atribut pekerjaan untuk membedakannya. Jadi pekerjaannya dokter, perawat jaga, perawat pemeriksa, petugas pendaftaran, kasir, dapur. Seperti itu. Selanjutnya kamar. Pada tabel kamar ini ada strukturnya yaitu ID kamar, nama, kelas, dan harga. Selanjutnya jadwal karyawan. Ada ID jadwal karyawan, ID ruang, hari, jam mulai, jam selesai, dan status ketersediaan. Oke. Status ketersediaannya teks karena kita isi nanti ada dan tidak ada. Atau tersedia dan tidak tersedia. Nanti pada webnya kita tinggal taruh seperti itu. Tinggal kasih pilihan. Selanjutnya ke dokter poli. Di dokter poli ada ID dokter poli, ID poli, dan ID karyawan. Lalu detail perawat jaga. Ada ID detail perawat jaga, ID karyawan, dan ID rawat inap. Lalu detail penyakit. Ada ID detail penyakit, ID rekam medis, dan ID penyakit. Lalu detail keahlian dokter.
Ada ID detail keahlian dokter, ID karyawan, dan ID keahlian. Selanjutnya cek kebersihan ruangan. Ada ID kebersihan ruangan, tanggal, ID ruang, status, dan ID karyawan. Nah, ID karyawan di sini yang dimaksud adalah cleaning service, karena kita sudah menambahkan komentarnya. Lalu cek kebersihan kamar, ada ID cek kebersihan kamar, tanggal, ID kamar, status, dan ID karyawan. ID karyawan ini cleaning service. Statusnya CHAR. Statusnya CHAR, oh iya, bersih dan tidak bersih.